Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita membahas yang sunnah. Sekarang kita akan membahas yang makruh di dalam berwudu. Kalau sunnah kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalau makruh sebaliknya, kalau ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Tapi dengan dikerjakan pun ini tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudu. Tetap saja sah. Yang penting syarat dan rukunnya sempurna. Kalau ini dikerjakan tetap sah wudunya. Apa saja yang makruh? Pertama, boros dalam menggunakan air. Walaupun kita wudunya di laut atau di sungai, airnya begitu banyak, tapi tetap kita dianjurkan untuk berwudu dengan air yang seminimal mungkin. Yang kedua, mendahulukan yang kiri. Mendahulukan yang kanan sunnah, mendahulukan yang kiri makruh. Sah tidak ketika orang mengerjakan wudu mulai dari kiri dulu? Sah. Yang ketiga, mengelap dengan anduk. Ini dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Hanafi justru malah sunnah. Makanya di India itu di masjid-masjidnya selalu disiapkan handuk untuk umum. Karena setelah berwudu sunnah untuk mengelapnya dengan handuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i makruh. Tapi bagaimana kalau kita kedinginan? Makruh. Jadi kalau kita memang kedinginan, silahkan usap dengan handuk. Karena itu tidak sampai mempengaruhi wudu. Tetap sah saja. Yang keempat, memukul wajah. Gak sampai di kepal tangannya. Seperti ini pun termasuk memukul. Yang kelima, lebih dari 3. 3 kali sunnah, lebih dari 3 makruh. Kurang dari 3 tidak mendapatkan kesunahan. Yang keenam, meminta tolong tanpa uzur. Uzur di sini apa? Seperti sakit. Orang sakit susah untuk berwudu, maka dia diwudukan oleh orang lain. Bagi dia tidak makruh. Tapi bagi kita yang dalam keadaan sehat, tolong dong wudukan saya, makruh. Atau tolong dong alirkan air ke saya mau berwudu. Itu pun sama, meminta tolong pada orang lain, hukumnya makruh. Sah tidak ketika melakukannya? Sah saja. Saya selalu ulang ya. Kenapa? Supaya menegaskan kalau dikerjakan ini tidak sampai mempengaruhi sah atau tidak sahnya berwudu. Yang ketujuh, telanjang. Maka minimalnya aurat kita tertutup antara lutut sampai pusar. Setelah mandi misalnya mau berwudu, pakaikan handuk dulu. Tapi handuknya bukan handuk yang pendek, tapi handuk yang agak panjang yang menutupi antara lutut sampai pusarnya. Yang kedelapan, bicara. Tadi tidak bicara adalah sunnah, bicara hukumnya makruh. Sudah dijelaskan ya, jangan memaksakan ketika ada yang penting. Kemudian yang kesembilan, di toilet. Karena di dalam toilet akan menghilangkan kesunahan untuk membaca bismillah. Tapi tetap lebih diutamakan wudhu di rumah walaupun itu di toilet ketika mau pergi untuk sholat berjamaah di masjid. Ada keuntungan sendiri ketika berangkat ke masjid, di rumahnya sudah berwudhu. Yang ke-10, kumur-kumur dan istinsyak saat berpuasa. Jadi kumur-kumur atau istinsyak, menghirup air ke dalam hidung pada saat itu Ramadan, di siang hari atau ketika puasa sunnah, itu makruh. Jadi dengan orang hanya mencuci tangan, setelah mencuci tangan baca bismillah, setelah itu langsung ke wajah niat wudu, meninggalkan kumur-kumur, meninggalkan istinsak pada saat puasa, ini pahala. Tapi kalau dikerjakan justru tidak mendapatkan pahala. Karena dia melakukan yang makruh, ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka kalau ada 2 orang pada saat puasa
Yang satu kumur-kumur dan istinsak, yang satu tidak kumur-kumur dan tidak istinsak. Mana yang lebih baik wudunya? Yang tidak kumur-kumur dan tidak istinsak, karena dia meninggalkan yang makruh mendapatkan pahala. Yang ke-11 dan lain-lain, maksudnya mungkin masih ada makruh yang lain ataupun yang bertentangan dengan sunnah, ya otomatis dia tidak mendapatkan tambahan pahala. Namun terkadang kita meninggalkan sunnah pun ini diperlukan. Ketika kita ingin mengejar sholat berjamaah, kita meninggalkan 3 kali, tapi cukup sekali, yang penting sholat berjamaah tidak ketinggalan. Atau ketika kita sholat zuhur misalnya, sholat asar jam 3, jam 3 kurang 10 kita belum sholat zuhur, sebentar lagi waktu zuhur habis ini, maka pada saat itu justru wajib meninggalkan yang sunnah. Gak boleh dia mengerjakan yang sunnah, cukup yang wajibnya saja. Begitu juga dengan yang makruh, terkadang-kadang ya perlu untuk dikerjakan juga. Seperti di toilet, makruh memang, tapi kita ingin mendapatkan pahala. Setiap kita melangkahkan kaki, satu langkahnya diampuni dosa, satu langkahnya lagi diangkatkan derajat. Ketika mau pergi ke masjid, ya harus wudu dulu di rumah. Berarti walaupun makruh tetap kita kerjakan. Jadi sunnah dan makruh ini melihat kondisinya. Yang penting ketika yang sunnah tidak dikerjakan ataupun yang makruh malah dikerjakan, ini tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu, hanya mempengaruhi dari pahala wudhunya saja. Mafhum ikhwan?